Bab 1616, Kunjungan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah mengambil cuti dari tugasnya, penjaga klan Situ tidak berkultivasi setelah dia memasuki tanah klan Situ. Tujuannya adalah salah satu rumah besar di dalam. Lebih tepatnya, tujuannya adalah halaman besar di dalam Tuan Kedua, rumah bagian dalam Situ Ming. Penjaga klan Situ diberikan pintu masuk untuk bertemu Situ Ming setelah dia memberikan namanya. Tuan Kedua, hanya dengan pandangan sekilas, Situ Ming mengidentifikasi penjaga itu sebagai seseorang yang telah diatur untuk berjaga di pintu masuk besar klan Situ. Dia langsung bertanya, apa yang sedang terjadi? Pria yang telah diatur untuk berjaga-jaga di pintu ini akan melaporkan kepadanya tentang orang-orang yang masuk dan keluar dari pintu masuk besar klan Situ. Tuan Kedua, Tuan Duan itu telah kembali, kata penjaga itu. Dia baru saja kembali. Situ Ming mengerutkan kening. Dia sudah tahu Duan Lingtian telah meninggalkan klan Situ bahkan sebelum sesuatu terjadi pada markas Dark Nether Sekte di ibu kota. Bahkan, dia menduga Duan Lingtian menjadi penyebab keributan di markas Dark Nether Sekte di ibu kota karena dia memiliki kekuatan untuk masuk 10 besar peringkat surga. Namun, ketika dia memikirkan Zhou Su, penanggung jawab markas Dark Nether Sekte di ibu kota, dia mengabaikan pemikiran itu karena dia merasa Duan Lingtian bukan tandingannya. Ya, penjaga itu mengangguk sebelum berkata, dia bahkan membawa kembali 8 orang bersamanya. 8 orang, Situ Ming mengerutkan kening. Siapa mereka? Saya tidak punya ide. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Baiklah, aku mengerti. Anda boleh pergi, jawab Situ Ming dengan lambaian tangannya. Setelah penjaga pergi, kerutan Situ Ming semakin dalam. Ekspresinya juga berubah serius. Dari mana Duan Lingtian berasal? Sepertinya dia muncul entah dari mana di Windfall Nation dan menghancurkan rencanaku. Rencana, yang dia bicarakan mengacu pada saat dia hampir membunuh Situ Hang. Secara alami, putranya tidak sendirian dalam merencanakan itu. Dia adalah dalang sebenarnya di balik gagasan itu. Berita tentang kembalinya Duan Lingtian segera mencapai Situ Hao, pemimpin klan dari klan Situ, dan Situ Hang, Tuan Muda Agung dari klan Situ. Keduanya keluar untuk menyambut Duan Lingtian pada saat yang bersamaan. Pemimpin klan, Tuan Muda Hang. Ketika Duan Lingtian melihat Situ Hao dan Situ Hang, dia tersenyum dan menyapa mereka sebelum dia memperkenalkan Bai Li Hong dan yang lainnya kepada mereka. Tuan Bai Li, mereka bersahabat dengan Bai Li Hong karena mereka sudah lama mendengar tentang dia. Namun, mereka tidak melupakan Feng Wudao dan yang lainnya juga karena mereka semua adalah teman baik Duan Lingtian. Segera setelah itu, Situ Hao secara pribadi mengatur akomodasi untuk Bai Li Hong dan yang lainnya di sekitar kediaman Situ Hang. Pengaturan ini, tidak diragukan lagi, dibuat untuk kenyamanan Duan Lingtian dan yang lainnya sehingga mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk bertemu satu sama lain. Setelah masalah akomodasi diselesaikan, Duan Lingtian memandang Feng Wudao. Paman Feng, istirahatlah hari ini, kami akan berangkat ke Drift Blaze Sect besok pagi. Baik, meskipun Feng Wudao merasa cemas, dia tidak terburu-buru. Dia menganggukkan kepalanya sebagai tanda persetujuan sebelum dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Bai Li Hong dan yang lainnya, Duan Lingtian pergi bersama Situ Hao dan putranya dan kembali ke halaman besar Situ Hang. Tuan Duan, kamu benar-benar menyelamatkan mereka semua sendiri. Situ Hang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya. Tuan Duan, Anda tidak bertemu dengan pemimpin sekte dan penatua tertinggi sekte Nether Kegelapan ketika Anda berada di sana, kan? Situ Hao bertanya. Dia mengenal sekte Nether Gelap dengan sangat baik. Lagi pula, dia sudah lama ingin memusnahkan sekte itu. Namun, ketika dia mengingat hubungan antara sekte Nether Kegelapan dan faksi Situ Ming, dia khawatir faksi Situ Ming akan dipaksa untuk mengambil tindakan putus asa jika dia dengan gegabah bergerak di sekte Nether Gelap. Mereka bahkan mungkin bergabung dengan 2 pembangkit tenaga listrik Saint Stage dari Dark Nether Sect untuk melawan dia dan orang-orangnya. Jika mereka benar-benar bergabung, faksinya tidak akan cocok untuk mereka. Pada saat itu, bahkan jika leluhur dari klan Situ campur tangan, faksinya akan sangat terluka, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung dengan faksi Situ Ming. Sebagai leluhur klan Situ, dengan mempertimbangkan kesejahteraan klan secara keseluruhan, dia tidak akan menyalahkan Situ Ming dan orang-orangnya bahkan jika dia tahu mereka salah.
Tanah suci bela diri Dao mengikuti hukum rimba di mana yang lemah menjadi mangsa bagi yang kuat. Itu adalah survival of the fittest. Karena alasan ini, dia tidak dapat membantu Duan Lingtian meskipun dia menginginkannya. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa rakyatnya karena bisa mengakibatkan kerugian. Fakta bahwa Duan Lingtian berhasil menyelamatkan semua temannya dengan kekuatannya sendiri benar-benar di luar dugaannya. Aku memang bertemu dengan mereka. Duan Lingtian mengangguk. Kau melakukannya. Ketika Situ Hao dan putranya, Situ Hang, mendengar ini, mata mereka langsung melebar. Lalu, penatua tertinggi Sekte Nether Gelap sudah mati. Adapun pemimpin Sekte Dark Nether Sekte, dia telah melarikan diri. Sekte Nether Kegelapan tidak ada lagi kecuali dalam nama, jawab Duan Lingtian dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat. Dia berbicara begitu santai sehingga seolah-olah dia sedang berbicara tentang beberapa hal yang tidak penting. Apa? Kata-kata Duan Lingtian mengejutkan Situ Hao dan putranya. Keduanya memandang Duan Lingtian untuk mengukur ekspresinya, tetapi dia hanya memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Sepertinya dia tidak berbohong. Tuan Muda Hang, bukankah aku mengatakan aku akan memberimu kejutan sebelum aku pergi? Duan Lingtian tersenyum ketika dia melihat Situ Hang. Kejutan. Pada saat ini, Situ Hang akhirnya ingat hari ketika Duan Lingtian mengatakan dia tidak membutuhkan bantuan mereka. Sebelum dia meninggalkan klan Situ, dia mengatakan dia akan memberi mereka kejutan. Namun, dia mengira kejutan yang disebutkan Duan Lingtian adalah dia membunuh wakil pemimpin Sekte Dark Nether di markas Dark Nether Sekte di ibu kota. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari Duan Lingtian telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan sebelumnya. Penatua tertinggi Sekte Nether Kegelapan sudah mati, pemimpin Sekte telah melarikan diri, dan Sekte itu tidak ada lagi kecuali dalam nama. Sepertinya ada kekuatan mengerikan yang mendukung Tuan Duan, pikir Situ Hang dalam hati, mungkinkah pembangkit tenaga Sekte Drift Blaze yang melakukan ini? Ketika dia mengingat hubungan dekat antara Duan Lingtian dan Lady Feng dari Drift Blaze Sekte, ditambah dengan fakta bahwa Lady Feng adalah murid favorit pemimpin Sekte Drift Blaze Sekte, dia sampai pada kesimpulan ini pada akhirnya. Situ Hao juga berbagi pemikiran yang sama dengan Situ Hang. Sekte Dark Nether telah dimusnahkan. Saat dia memikirkan ini, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Ada sedikit kegembiraan di matanya juga ketika dia melihat Duan Lingtian. Terima kasih, Tuan Duan. Situ Hao, pemimpin klan dari klan Situ, sebenarnya membungkuk untuk menunjukkan rasa terima kasihnya. Jika berita menyebar, berapa banyak orang yang akan terkejut dengan ini? Situ Hang juga membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya juga. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari pikiran Situ Hao dan putranya. Duan Lingtian memandang Situ Hao ketika dia berkata, pemimpin klan, kakak laki-laki saya dan teman-teman saya akan tinggal di klan Situ untuk saat ini. Kamu, sebelum Duan Lingtian bisa menyelesaikan kata-katanya, Situ Hao memotongnya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh dan tulus, Tuan Duan, Tuan Bailey, dan teman-temanmu dapat tinggal di klan Situ selama yang mereka inginkan. Saya memberi Anda kata-kata saya bahwa mereka akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan, dan kami akan membuat mereka merasa seperti di rumah sendiri. Terima kasih banyak, pemimpin klan Situ. Duan Lingtian dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kamu menyanjungku, Tuan Duan. Situ Hao tersenyum. Kamu adalah penasihat sementara klan Situ kami. Itu wajar bagi saya untuk melakukan ini. Petik 2, Tuan Duan. Ekspresi Situ Hang tiba-tiba berubah murung seolah-olah dia mengingat sesuatu. Saya mendengar percakapan Anda dengan Tuan Feng sebelumnya. Apakah kamu akan pergi ke Sekte Drift Blaze bersamanya besok? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Tuan Duan, pada saat ini, ekspresi Situ Hao berubah sedikit muram. Ada sesuatu yang tidak kamu sadari. Selama waktu Anda pergi, faksi Situ Ming gempar. Itu baik-baik saja sebelumnya karena mereka tidak tahu tentang keberadaan Anda. Namun, saya yakin mereka telah menerima kabar sekarang bahwa Anda telah kembali. Saya khawatir mereka akan bergerak jika Anda pergi besok, Situ Hao menyuarakan keprihatinannya. Tepat sekali, Situ Hang mengangguk. Bahkan jika kakek Hao mengikuti kalian berdua, itu masih belum sepenuhnya aman. Berdasarkan spekulasi kami, kemungkinan besar Situ Ming berpikir Anda bertanggung jawab atas kematian dua wakil pemimpin Sekte Dark Nether di markas Dark Nether Sekte di ibu kota. Jika Anda terus mengganggu rencananya berulang kali, dia pasti tidak akan membiarkan masalah itu berlalu jika dia diberi kesempatan.
Petik 2. Apakah itu semuanya? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum seolah-olah dia tidak peduli dengan ini sama sekali. Ketika Situ Hao melihat Duan Lingtian tidak terlalu peduli dengan masalah ini, dia menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Tuan Duan, ini bukan masalah sepele, Situ Ming adalah orang yang galak dan ambisius. Dia sangat membencimu sejak kau menyelamatkan nyawa Hanger. Mengenai Sekte Dark Nether, dia mungkin tidak yakin 100%, tapi dia pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Situ Hao tersenyum kecut. Bahkan jika Penatua Hao mengikutimu besok, keselamatanmu tidak dijamin. Ada kemungkinan Situ Ming secara pribadi akan bergerak dengan penatua tertinggi klan Situ lainnya. Penatua Hao tidak akan bisa menghentikan 2 pembangkit tenaga listrik Saint Stage sekaligus. Namun, jika Anda bersikeras untuk pergi, Penatua Hao dan saya akan menemani Anda dalam perjalanan. Pemimpin klan Situ, terima kasih atas niat baikmu, tetapi tidak perlu untuk itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Ekspresi percaya diri muncul di wajahnya. Selama Anda membantu saya untuk menyebarkan berita tentang tujuan kunjungan kami ke Drift Blaze Sekte, Situ Ming tidak akan berani bergerak pada kami bahkan jika keberaniannya dikalikan 10. Tujuan apa? Situ Hao tidak bisa tidak bertanya. Sepertinya dia sedang terombang-ambing oleh kepercayaan Duan Lingtian. Situ Hang juga memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu. Paman Feng milikku itu tidak lain adalah ayah dari Lady Feng dari Drift Blaze Sect. Katakan padaku, jika tujuanku mengunjungi Sekte Drift Blaze menyebar, apakah Situ Ming masih berani bertindak sembarangan? Duan Lingtian tersenyum. Ketika kata-kata Duan Lingtian memasuki Situ Hao dan telinga putranya, seolah-olah sebuah bom telah meledak. Mereka baru sadar setelah waktu yang lama. Tuan Feng itu sebenarnya ayah Lady Feng. Situ Hang sangat terkejut hingga matanya selebar piring. Bab 1617, Perkebunan Raja Qian. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Situ Hao dan Situ Hang tercengang ketika mereka mengetahui bahwa Tuan Feng, Feng Wudao, yang dibawa Duan Lingtian ke klan Situ adalah ayah dari Nyonya Feng dari Drift Blaze Sect. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa seorang pria berpenampilan biasa yang basis kultivasinya baru saja menembus ke tahap penumpahan fana adalah ayah dari Lady Feng yang namanya telah menyebar jauh dan luas di Windfall Nation. Siapa Nyonya Feng? Sebelumnya, dia adalah orang terkuat di antara generasi muda di Windfall Nation. Hanya ketika Tuan Duan muncul, dia dikalahkan olehnya. Selain memiliki bakat bawaan yang sangat tinggi di Martial Dao, identitasnya juga menimbulkan kecemburuan. Dia adalah murid langsung dari pemimpin Sekte Drift Blaze Sect, kekuatan kelas 7. Selain itu, dia juga murid favorit pemimpin Sekte. Semua orang di Windfall Nation tahu pemimpin Sekte dari Drift Blaze Sect memperlakukan Lady Feng seperti putrinya sendiri. Di Windfall Nation, semua orang tahu bahwa menyinggung Lady Feng sama dengan menyinggung pemimpin Sekte dari Sekte Drift Blaze. Siapa pemimpin Sekte dari Sekte Drift Blaze? Dia adalah seseorang yang bahkan keluarga kekaisaran dari Windfall Nation tidak berani menyinggung. Dia memiliki kekuatan pencegah yang sangat besar di Windfall Nation. Kalau begitu, kamu benar-benar tidak perlu khawatir tentang Situ Ming yang bergerak padamu. Situ Hao mengangguk. Dia tahu betul bahwa begitu Situ Ming mengetahui bahwa Duan Lingtian akan membawa ayah Lady Feng untuk mengunjunginya di Sekte Drift Blaze, dia tidak akan bergerak tidak peduli seberapa berani dia. Dia mungkin bisa berhasil membuat langkahnya. Namun, jika sesuatu terjadi pada Duan Lingtian atau Feng Wudao, Lady Feng pasti akan meledak dalam kemarahan. Pada saat itu, bahkan jika pemimpin sekte dari Sekte Drift Blaze tidak akan membalas Duan Lingtian, dia masih akan membalaskan dendam Feng Wudao karena dia adalah ayah biologis dari murid langsung favoritnya. Membunuh Feng Wudao sama dengan menamparnya. Bahkan jika tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa Situ Ming adalah pelakunya, pemimpin sekte dari Sekte Drift Blaze masih tidak akan membiarkannya pergi karena dia memiliki motif. Pemimpin sekte tidak akan membiarkan siapapun yang memiliki motif untuk membunuh Duan Lingtian dan Feng Wudao pergi karena dia perlu memberikan penjelasan yang memuaskan kepada murid langsung favoritnya. Saya tidak percaya Tuan Feng sebenarnya adalah ayah Lady Feng. Aku sedikit tidak sopan sebelumnya. Situ Hang menghela nafas. Paman Feng tidak peduli dengan hal-hal ini. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Situ Hao dan putranya sebelum dia kembali ke kamarnya. Setelah dia kembali ke kamarnya,
Si Tu Hao dan putranya dengan sengaja menyebarkan berita bahwa Tuan Feng, ayah Nyonya Feng, mengunjungi klan Situ. Selain itu, semua orang juga mengetahui bahwa Tuan Duan akan menemani Tuan Feng ke Drift Blaze Sect besok untuk mencari Lady Feng. Pada saat ini, sesosok bergegas ke halaman Situ Ming. Tuan kedua, sejauh yang saya tahu, Situ Hao tidak akan mengikuti Duan Lingtian ke Sekte Drift Blaze besok. Sosok yang bergegas masuk adalah sesepuh Situ klan. Oh, ketika Situ Ming mendengar kata-kata tetua klan Situ, matanya langsung berbinar. Kalau begitu, kita akhirnya punya kesempatan untuk menyingkirkan Duan Lingtian. Dia membenci Duan Lingtian yang telah mengacaukan rencananya lagi dan lagi. Dia sangat membencinya sehingga dia ingin menghancurkannya. Sekarang dia diberi kesempatan untuk membunuh Duan Lingtian, tidak mungkin dia melewatkan kesempatan ini. Namun, mengapa Situ Hao tidak mengikutinya? Segera setelah itu, Situ Ming mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Sebenarnya, dia tidak takut bahkan jika Situ Hao menemani Duan Lingtian karena itu hanya Situ Hao saja. Yang perlu dia lakukan hanyalah membawa penatua tertinggi klan Situ lainnya yang setara dengan Situ Hao bersamanya. Tidak mungkin bagi Situ Hao untuk melawan dua pembangkit tenaga listrik Saint Stage sekaligus. Pasti ada hubungannya dengan tujuan keberangkatan Duan Lingtian besok. Tetua klan Situ yang datang untuk mencari Situ Ming berkata, menurut berita yang kudengar, Duan Lingtian akan menemani ayah Nyonya Feng ke Sekte Drift Blaze besok untuk berkunjung. Ayah dari Lady Feng dari Drift Blaze Sect. Ekspresi Situ Ming berubah serius. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya mendengar Duan Lingtian membawa beberapa orang ke klan Situ hari ini. Salah satunya adalah ayah Lady Feng, kata tetua Situ klan, namun, saya menduga dia kemungkinan besar palsu. Lady Feng sangat terkenal di Windfall Nation, tapi kami sama sekali tidak mendengar tentang ayahnya. Katakan padaku, pernahkah Anda mendengar tentang hubungan dekat antara Lady Feng dan Duan Lingtian? Situ Ming mendengus dingin. Ketika tetua klan Situ mendengar ini, dia langsung terdiam. Saat ini, berita tentang hubungan dekat antara penasihat sementara Duan Lingtian dari Situ klan dan Lady Feng dari Drift Blaze Sect telah menyebar kemana-mana di Windfall Nation. Banyak orang bahkan mengatakan mereka adalah pasangan emas dan mereka adalah pasangan yang dibuat di surga karena keduanya adalah pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak di antara generasi muda Windfall Nation. Mereka seperti idola di Windfall Nation. Tidak heran Situ Hao tidak membiarkan Situ Hao mengikutinya. Ternyata, ayah Lady Feng akan ada di sana, kata Situ Ming dengan ekspresi muram. Awalnya, dia mengira ini adalah kesempatan emas. Untungnya, dia menemukan itu adalah jebakan. Jebakan yang tidak berani dia lompati. Jika hanya Duan Lingtian saja, itu akan baik-baik saja. Meskipun Duan Lingtian memiliki hubungan dekat dengan Lady Feng, itu tidak cukup bagi pemimpin Sekte Drift Blaze Sect untuk secara pribadi bergerak. Bagaimanapun, hubungan Duan Lingtian dan Lady Feng tidak jelas. Mereka tidak memverifikasi status hubungan mereka. Bahkan jika Lady Feng adalah pemimpin Sekte Drift Blaze Sect, murid favorit Ziyun, akan sulit bagi Ziyun untuk membalaskan dendamnya mengingat status dan posisinya. Orang mati itu seperti lampu yang padam. Ziyun pasti tidak akan membalas dendam untuk seseorang yang hampir tidak dikenalnya. Namun, ayah Lady Feng berbeda. Dia adalah ayah biologis Lady Feng. Jika dia mati, apalagi Lady Feng yang akan meledak dalam kemarahan, bahkan Ziyun tidak akan berdiri diam di samping dan menonton. Bahkan jika Ziyun tidak melakukan apa-apa, orang luar bahkan mungkin menyebutnya tidak berperasaan karena tidak peduli dengan kematian ayah murid kesayangannya. Saya pikir dia peniru. Tetua klan Situ berpegang pada pendapatnya. Bahkan jika dia benar-benar seorang peniru, apa maksudmu kita harus mengambil risiko? Bagaimana jika dia benar-benar ayahnya? Pada saat itu, apakah menurutmu Ziyun akan berdiri di samping dan menonton tanpa melakukan apa-apa? Situ Ming menyeringai dingin. Selama semuanya dilakukan dengan sempurna, bahkan Ziyun, pemimpin Sekte Drift Blaze Sekte, tidak akan bisa melakukan apapun pada kita, kata tetua klan Situ. Apakah menurutmu Ziyun, pemimpin sekte dari Sekte Drift Blaze, akan mengumpulkan bukti jika dia ingin membunuh seseorang? Situ Ming mendengus. Meskipun Situ Ming tahu Duan Lingtian akan meninggalkan klan Situ besok, dan itu adalah kesempatan terbaik baginya untuk bergerak, dia tidak berani melakukan semuanya. Dia takut akan konsekuensi dari menyinggung pemimpin sekte dari Sekte Drift Blaze.
Dia juga memikirkan apakah dia bisa membunuh Duan Lingtian tanpa merugikan orang-orang di sekitarnya. Setelah memikirkannya lebih jauh, dia merasa hampir mustahil untuk melakukannya. Karena alasan ini, dia hanya bisa menyaksikan Duan Lingtian meninggalkan klan Situ dan ibu kota dengan cara yang mencolok. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Sepertinya hanya Duan Lingtian dan Feng Wudao yang meninggalkan ibu kota Windfall Nation. Namun, Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan orang-orang yang dikirim Situ Hao untuk melindungi mereka dalam kegelapan. Dia tidak menolak niat baik Situ Hao karena dia merasa mereka mungkin bertemu dengan beberapa orang yang telah meremehkan mereka selama perjalanan mereka. Karena dia memiliki orang-orang Situ Hao bersamanya, dia tidak perlu khawatir diganggu. Selama perjalanan, Feng Wudao tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya sama sekali. Dia akhirnya akan melihat putrinya yang dia tidak melihat selama beberapa tahun. Feng Tianwu adalah putri satu-satunya, dan dia adalah cahaya hidupnya. Ketika dia mengetahui bahwa Feng Tianwu aman dan sehat, hatinya yang kacau balau beberapa tahun terakhir ini akhirnya menjadi tenang. Hatinya sakit, tetapi dia merasa lega juga ketika dia mengetahui tentang pencapaian Feng Tianwu. Paman Feng, Sekte Drift Blaze tidak terlalu jauh. Dengan kecepatanku, kita akan dapat mencapainya pada siang hari, Duan Lingtian memberitahu Feng Wudao sambil tersenyum. Duan Lingtian telah melihat kegembiraan di mata Feng Wudao. Dia benar-benar mengerti perasaannya. Aku yakin Tianwu akan sangat senang ketika dia melihatmu, Paman Feng. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia juga merasa senang untuk Feng Tianwu. Sementara itu, di Istana Kekaisaran Windfall Nation, dua sosok terlihat perlahan berjalan keluar dari sisi istana-istana yang megah. Sosok yang memimpin adalah seorang pria parubaya yang menyendiri. Sosok yang mengikuti di belakangnya adalah seorang lelaki tua. Orang tua itu bertingkah canggung seolah-olah dia merasa gugup. Tiba-tiba, pria parubaya di depan membuka mulutnya dan bertanya dengan acuh tak acuh, alasan kamu kembali ke ibu kota adalah untuk memanfaatkan janji yang diberikan oleh Yang Mulia keempat kepadamu. Ya. Pria tua itu menjawab dengan sopan. Dia tidak berani bersikap tidak sopan di depan pria parubaya itu. Ingat, jika Yang Mulia Kaisar keempat menyetujui permintaan Anda tidak akan lagi berurusan dengan tanah milik Raja Qian, kata pria parubaya itu. Saya mengerti. Orang tua itu mengangguk. Tatapannya tetap sama seperti sebelumnya. Selama ini, dia telah menghabiskan hidupnya di perbatasan selatan Windfall Nation. Pikirannya tenang seperti air yang tenang. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk kembali ke tanah milik Raja Qian di mana dia telah bekerja keras. Pada saat dia merasa paling kesepian, dia bertemu dengan saudara laki-lakinya yang kedua dan ketiga. Sama seperti itu, sekelompok bandit dibentuk. Selama ini mereka hidup bersama. Mereka mungkin bukan saudara kandung, tetapi hubungan mereka lebih baik daripada saudara kandung. Namun, saudara ketiganya terbunuh baru-baru ini. Jelas orang yang membunuh saudara ketiganya adalah pembangkit tenaga listrik yang tidak bisa dia tangani. Saat dia memikirkan hal ini, dia mengingat istet Raja Qian di mana dia telah bekerja keras dan janji yang diberikan Raja Qian, Yang Mulia keempat dari keluarga Kekaisaran Windfall Nation, sebelumnya. Kebetulan saat itu dia beruntung dan berhasil menyelamatkan nyawa Raja Qian. Karena alasan ini, Raja Qian telah berjanji untuk mengabulkan salah satu permintaannya. Bab 1618, apakah Anda tahu tentang tablet Devil Cell? Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Orang tua itu menjadi linglung ketika dia mengingat masa lalu. Pada saat itu, Raja Qian diserang oleh para pembunuh ketika dia pergi berburu. Tidak banyak orang yang tersisa di sisi Raja Qian karena sebagian besar pembangkit tenaga listrik mengejar para pembunuh. Kebetulan dia adalah pengemudi gerobak hari itu. Pada saat itu, seorang pembunuh tiba-tiba menyerbu ke depan dengan pedang di tangannya. Dia telah bergerak tepat waktu dan memblokir pedang yang ditujukan untuk Raja Qian, secara efektif menyelamatkan hidupnya. Pembangkit tenaga listrik yang telah membunuh pembunuh lainnya kemudian kembali pada waktunya untuk membunuh pembunuh tunggal juga. Pada saat itu, dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Namun, berkat bantuan Raja Qian, Master Prasasti Bintang 4 Sein di Windfall Nation telah merawatnya dan melakukan sihir mereka untuk menariknya kembali dari ambang kematian. Setelah itu Raja Qian memanggilnya dan memberinya sebuah janji.
Dia memberikan janjinya bahwa dia akan mengabulkan salah satu permintaannya jika itu dalam kemampuannya untuk memenuhinya. Saat itu, dia hanya mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah insiden di mana Raja Qian hampir dibunuh, rasa takut mulai muncul di hatinya setelah dia pulih. Dia tahu Raja Qian, yang mulia kekaisaran keempat, ambisius dan mendambakan tahta. Sangat mungkin Raja Qian akan berhadapan dengan pembunuh lagi di masa depan. Dia, di sisi lain, hanya memiliki satu kehidupan. Dia hanya ingin menjaga dirinya aman dan tidak terluka. Karena alasan ini, dia mengucapkan selamat tinggal pada Raja Qian dan pergi untuk mendirikan rumah di perbatasan selatan Windfall Nation. Pada akhirnya, dia bahkan membentuk sekelompok bandit dan hidup dengan sangat baik. Sebelum dia pergi, Raja Qian telah memberitahunya bahwa janjinya tidak memiliki tanggal kedaluarsa. Awalnya, dia tidak berpikir dia akan menggunakan janji itu. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa saudara ketiganya akan dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik yang misterius. Saat dia menyadari bahwa dia bukan tandingan pembangkit tenaga listrik misterius, dia mengingat janji yang dibuat Raja Qian. Justru karena inilah dia memutuskan untuk kembali ke ibu kota untuk memanfaatkan janji yang diberikan Raja Qian kepadanya. Sayangnya, keberuntungan tidak berpihak padanya. Meskipun dia telah tiba di tanah milik Raja Qian, dia diberitahu bahwa Raja Qian sedang berkultivasi secara tertutup. Karena alasan ini, dia hanya bisa menunggu di istana samping. Ketika Raja Qian keluar dari kultivasi tertutupnya, dia mengetahui kedatangannya dan telah mengirim salah satu rakyatnya untuk membawanya menemuinya. Di bawah bimbingan pria parubaya itu, pria tua itu dengan cepat tiba di istana utama tanah milik Raja Qian. Di pintu masuk istana utama, 10 sersan dengan baju besi mereka berdiri tegak. Ekspresi mereka menyendiri, dan mata mereka galak, secara halus memancarkan aura yang menindas. Pria parubaya itu berdiri di luar istana utama dan mengumumkan dengan keras, "Yang mulia, Ye Mu Bai ada di sini. Mu Bai ada di sini. Bawa dia masuk." Pada saat yang sama, ledakan tawa hangat bergema dari dalam aula utama. Meskipun tawa itu tampak ramah, lelaki tua itu, Ye Mu Bai, tahu betapa galak dan ambisiusnya orang ini. Terlepas dari kenyataan bahwa dia berutang pada Ye Mu Bai karena telah menyelamatkan hidupnya, dia hanya bertindak sangat ramah untuk menunjukkan kepada anak buahnya. Dia tidak ingin anak buahnya berpikir dia tidak tahu berterima kasih. Ketika Ye Mu Bai masuk ke istana utama, dia akhirnya melihat Raja Qian, yang mulia keempat, lagi setelah bertahun-tahun. Dia menyadari Raja Qian tidak semudah yang dia ingat. Saat ini, Raja Qian memiliki aura agung seorang penguasa yang menindas. Ye Mu Bai tidak bisa membantu tetapi merenung di dalam hatinya. Waktu benar-benar berlalu begitu cepat. Bertahun-tahun telah berlalu hanya dalam sekejap mata. Setelah Ye Mu Bai masuk, dia segera berlutut untuk menunjukkan rasa hormatnya, menampilkan dirinya dengan rendah hati. "Yang mulia kekaisaran keempat, Mu Bai, kamu adalah penyelamatku. Tidak perlu bagi Anda untuk menjadi begitu formal dengan saya. Tolong bangun." Yang mulia keempat, Raja Qian, adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas panjang. Sebuah tampilan yang baik hati bisa dilihat di matanya. Meskipun matanya juga mengandung sedikit keganasan, itu tidak membuatnya terlihat marah. Hanya dengan mengangkat tangannya, energi tak terlihat terulur dan mengangkat Ye Mu Bai. Ketika Ye Mu Bai merasakan energi ini, hatinya tersentak. Meskipun yang mulia keempat belum berada di Saint Stage, dia kemungkinan besar sudah berada di Imminent Saint Stage. Sebagai seseorang yang pernah bekerja di tanah milik Raja Qian, dia masih bisa memastikan sebanyak itu. "Terima kasih, Yang mulia keempat." Setelah Ye Mu Bai diangkat, dia membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Mu Bai, saya mendengar alasan Anda kembali adalah untuk meminta bantuan dari saya." Raja Qian berkata sambil tersenyum. "Ya," Ye Mu Bai mengangguk. "Memang, aku punya permintaan untuk meminta darimu. Setelah masalah ini diselesaikan, saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Yang mulia keempat." "Mu Bai, kamu terlalu sopan. Bagaimanapun, Anda adalah penyelamat saya. Saya berjanji terakhir kali bahwa saya akan mengabulkan satu permintaan Anda selama itu dalam kemampuan saya untuk melakukannya. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi kamu tidak kembali. Untuk sesaat, saya pikir Anda sudah lupa tentang janji yang saya buat. Sepertinya kamu tidak melupakannya sama sekali." Senyum Raja Qian tetap terpampang di wajahnya.
Katakan padaku, bantuan apa yang kamu inginkan dariku? Setelah menarik napas panjang dan dalam, Ye Mubai akhirnya menjawab, Yang Mulia Kekaisaran keempat, saya harap Anda membantu saya untuk membunuh seseorang. Oh, mata Raja Qian berkedip sesaat sebelum dia mengangguk. Selama itu dalam kekuatanku, aku tidak akan menolak permintaanmu. Katakan padaku, siapa dia? Sejujurnya, aku tidak tahu siapa dia. Ye Mubai tersenyum kecut. Setelah mendengar itu, Raja Qian langsung mengernyit. Sedikit ketidaksenangan melintas di kedalaman matanya. Pada saat ini, dua pria tua yang berdiri di belakang Raja Qian dan pria parubaya yang berdiri di samping Ye Mubai berteriak dengan marah, beraninya kau. Dua gelombang aura yang sangat kuat tiba-tiba melonjak dari tubuh kedua pria tua itu dan menyapu ke arah Ye Mubai. Itu menekan Ye Mubai sampai tubuhnya mulai bergetar. Kedua aura ini hampir membuatnya mati lemas. Pada saat ini, Ye Mubai yakin kedua lelaki tua itu adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Ketika Raja Qian mengangkat tangannya, kedua lelaki tua itu akhirnya menarik kembali aura kuat mereka. Mubai, kamu bahkan tidak tahu siapa dia, bagaimana kamu mengharapkan aku untuk membantumu? Raja Qian bertanya sambil menatap Ye Mubai. Senyum di wajahnya sudah lama menghilang. Ye Mubai berkeringat dingin. Dia dengan cepat berkata, Yang Mulia keempat, ini salahku karena tidak menyelesaikan kalimatku sekaligus, meskipun aku tidak tahu siapa dia, aku membawa potretnya. Selain itu, saya menemukan dia tiba di ibu kota beberapa waktu yang lalu. Petik 2. Belum lama berselang, Raja Qian mengerutkan kening. Dengan kata lain, kamu bahkan tidak yakin apakah dia masih di ibu kota. Ya, Ye Mubai mengangguk, tetapi dia dengan cepat menambahkan lagi, Yang Mulia Kaisar keempat, jika orang itu masih di ibu kota, saya harap Anda membantu saya untuk membunuhnya karena dia telah membunuh seseorang yang sangat saya sayangi. Jika Anda menemukan bahwa dia tidak lagi di ibu kota, maka saya hanya bisa menyalahkan keberuntungan saya, dan saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Yang Mulia keempat. Orang bisa melihat Ye Mubai telah menerapkan prinsip mundur untuk memajukan kata-katanya. Kalau begitu, tinggalkan potret pria itu. Kembali ke kamar tamu di istana samping dan tunggu kabar baik. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membalas Anda karena telah menyelamatkan hidup saya sebelumnya, kata Raja Qian. Ya, setelah Ye Mubai meninggalkan potret itu, dia dibawa kembali oleh pria parubaya yang membawanya ke sini. Sementara itu, Raja Qian membuka potret di tangannya. Dia melihat seorang pemuda tampan dengan alis gagah dan tatapan tajam. Ye Mubai benar-benar menjadi kacau di usia tuanya. Dia benar-benar ingin aku secara pribadi bergerak pada pria muda seperti itu. Secara alami, Raja Qian tidak mengatakan ini dengan keras. Saat Raja Qian menyimpan lukisan di tangannya, suara seorang sersan yang menjaga pintu masuk bergema dari luar. Yang Mulia Kekaisaran keempat, ada seseorang di luar yang mengaku sebagai pemimpin sekte dari Sekte Nether Kegelapan. Ye Feng, pemimpin Sekte Dark Nether Sekte, ingin bertemu dengan Yang Mulia Kekaisaran keempat. Pada saat yang sama, suara arogan bergema dari luar. Suara itu berisi True Origin dan dengan cepat menyapu ke istana utama. Pada saat ini, dua lelaki tua di belakang Raja Qian bertukar pandang sebelum mereka berkata kepada Raja Qian, ini adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Karena asal sejati yang terkandung dalam suara itu, mereka tahu pemilik suara itu adalah pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Bagaimanapun, hanya pembangkit tenaga listrik Saint Stage yang memiliki True Origins. Raja Qian mengangkat alis sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri dengan rasa ingin tahu, pemimpin sekte dari Sekte Nether Kegelapan. Kenapa dia ada di sini? Kemudian, dia berdiri dan berjalan keluar sambil tertawa. Pemimpin sekte Ye Feng, lihat kamu secara pribadi datang ke tanah milikku. Harta milik Raja Qian sangat terhormat dengan kehadiran Anda. Pembangkit tenaga listrik Saint Stage sudah cukup untuk membuatnya keluar dan secara pribadi menyambutnya. Ketika dia berjalan keluar, dua lelaki tua di belakangnya mengikutinya seperti bayangannya. Yang Mulia Kekaisaran keempat, di luar istana utama, Ye Feng yang kelelahan karena perjalanan panjangnya membungkuk pada Raja Qian. Pemimpin sekte Ye Feng, kamu, Raja Qian tercengang saat melihat penampilan Ye Feng. Dia pernah bertemu dengan pemimpin sekte Dark Nether Sekte sekali, dan dia penuh semangat. Namun, penampilannya kali ini mirip dengan anjing yang ditinggalkan. Ceritanya panjang. Yang Mulia keempat, ayo masuk dan bicara. Ye Feng menghela nafas. Baik,
Raja Qian mengangguk sebelum menyambut Ye Feng ke istana utama. Setelah dia duduk di kursi utama, dia memberi isyarat agar Ye Feng duduk di kursi di bawah. Pemimpin Sekte Ye Feng, Anda adalah pemimpin Sekte Dark Nether Sekte, dan masa depan Anda tidak terbatas. Kenapa kau terlihat sangat menyedihkan sekarang? Raja Qian bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Ye Feng. Yang mulia Kekaisaran keempat, mari kita bicarakan ini nanti. Untuk saat ini, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Ye Feng memandang Raja Qian. Pertanyaan apa? Raja Qian penasaran. Yang mulia Kekaisaran keempat, apakah Anda tahu tentang tablet segel iblis? Ye Feng menatap Raja Qian dengan sungguh-sungguh. Tablet segel iblis. Setelah mendengar kata-kata Ye Feng, tidak hanya Raja Qian, tetapi bahkan ekspresi dua orang tua di belakangnya berubah serius. Secara alami, mereka tidak asing dengan dua kata, tablet iblis. Faktanya, dua kata ini cukup untuk mengejutkan seluruh tanah suci Dao marsial. Tablet Devil Shell adalah salah satu dari 10 senjata Super Saiyan di peringkat 10 senjata Saiyan besar. Itu adalah mimpi buruk bagi penggarap iblis. Bab 1619, ini dia. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Pemimpin Sekte Ye Feng, pasti ada alasan bagimu untuk tiba-tiba membuka tablet Devil Shell, kan? Raja Qian bertanya sambil menatap Ye Feng dengan tatapan membara. Tablet Devil Shell adalah salah satu dari 10 senjata Super Saiyan di peringkat 10 senjata Saiyan besar. Apakah ada orang yang tidak menginginkannya? Ketika dia mendengar Ye Feng mengangkat tablet Devil Shell, pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah Ye Feng harus tahu tentang keberadaan tablet Devil Shell. Dua lelaki tua di belakangnya juga memiliki sentimen yang sama. Memang, saya punya alasan untuk bertanya tentang tablet Devil Shell. Ye Feng mengangguk. Bukan saja dia tidak menyangkalnya, tetapi dia berkata dengan belak-belakan, itu karena aku tahu di mana itu sekarang. Ledakan, saat kata-katanya keluar dari mulutnya, seolah-olah guntur terdengar di langit. Sepertinya batu besar telah dilemparkan ke danau yang tenang. Mata Raja Qian dan kedua lelaki tua itu menyipit saat mereka melihat Ye Feng bersamaan. Tatapan mereka berubah menusuk seolah-olah itu bisa memotong Ye Feng. Di mana tablet Devil Shell sekarang? Raja Qian bertanya. Dua lelaki tua di belakangnya segera memperluas kesadaran surgawi mereka dan menempel pada Ye Feng. Ye Feng tidak marah meskipun kedua lelaki tua itu telah menjebaknya dengan aura mereka. Ekspresinya tenang saat dia berkata dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat, aku akan sampai ke bagian itu. Tidakkah kamu bertanya padaku sebelumnya mengapa aku dalam keadaan yang menyedihkan? Ini semua disebabkan oleh orang yang memiliki tablet Devil Shell. Saya yakin Anda tahu bahwa saya, Ye Feng, adalah pemimpin Sekte Dark Nether Sekte, dan saya juga seorang penggarap iblis tahap Saiyan, tambah Ye Feng. Raja Qian mengangguk. Dia sudah lama tahu Ye Feng adalah seorang penggarap iblis. Apa yang dia minati adalah siapa yang saat ini memiliki tablet Devil Shell. Pria yang memiliki tablet Devil Shell hanyalah seorang penggarap bela diri panggung Saiyan, namun, karena dia memiliki tablet Devil Shell, tetua tertinggi Sekte Dark Nether kami dibunuh olehnya. Jika aku tidak melarikan diri, jiwaku juga akan dihancurkan oleh tablet segel iblis. Ketika Ye Feng mencapai akhir kalimatnya, ketakutan terlihat di wajahnya. Jika saya tidak salah, penatua tertinggi Sekte Nether Kegelapan juga merupakan pembangkit tenaga listrik Saiyan Stage, kan? Raja Qian bertanya. Ya, Ye Feng mengangguk. Sama seperti saya, penatua tertinggi adalah penggarap iblis panggung suci. Itu karena kami penggarap iblis panggung suci sehingga kami akan ditindas oleh tablet segel iblis. Jika kita bukan penggarap iblis, akan mudah bagi kita untuk menghancurkan penggarap bela diri panggung Saiyan yang segera. Petik 2. Siapa dia? Raja Qian bertanya dengan tatapan membara. Menurut pendapatnya, seorang penggarap bela diri panggung Saiyan yang akan segera tidak layak untuk diperhatikan. Begitu dia mengetahui penggarap bela diri panggung Saiyan yang segera memiliki tablet Devil Shell, dia akan langsung merebutnya. Mata Ye Feng berkilat saat dia berkata kepada Raja Qian dengan belak-belakan, Yang mulia Kekaisaran keempat, sebelum saya memberitahu Anda siapa orang itu, saya memiliki dua hal yang ingin saya minta dari Anda. Setelah mendengar kata-katanya, Raja Qian mengerutkan kening sementara dua pria tua di belakang Raja Qian berkata dengan keras, beraninya kau. Ye Feng, kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda layak untuk bernegosiasi dengan Yang Mulia Keempat? Kau anjing yang ditinggalkan,
Apakah kamu percaya kami bisa membunuhmu di tanah milik Raja Qian hari ini? Aura yang memancar dari dua pembangkit tenaga listrik Saint Stage di belakang Raja Qian meningkat. Pada akhirnya, itu seperti awan gelap yang menggantung di atas kota saat menyapu ke arah Ye Feng, menekannya. Namun, Ye Feng hanya mengabaikan mereka saat dia menatap Raja Qian. Yang Mulia Kekaisaran keempat, saya tahu dengan sangat jelas seberapa kuat dua senior di samping Anda, akan mudah bagi mereka untuk membunuh saya. Namun, apakah kamu berencana untuk menyerah pada Devil Seal Tablet begitu saja? Raja Qian mengangkat tangannya untuk menghentikan kedua lelaki tua itu tepat ketika ekspresi mereka berubah menjadi serius, dan mereka akan memberi Ye Feng pelajaran. Pemimpin Sekte Ye Feng, nyatakan dua permintaanmu, kata Raja Qian acuh tak acuh sambil menatap Ye Feng. Suaranya tanpa emosi, tidak ada kegembiraan atau kemarahan. Yang Mulia Kekaisaran keempat, sekarang setelah tetua tertinggi Sekte Neter Kegelapan telah terbunuh, dan saya melarikan diri dari sekte tersebut tidak ada lagi kecuali dalam nama. Saya meminta Anda mengizinkan saya untuk bergabung dengan Anda sehingga saya dapat menyumbangkan kekuatan saya untuk tujuan Anda, kata Ye Feng dengan rendah hati dan sopan sambil membungkuk pada Raja Qian. Oh, Anda ingin bergabung dengan faksi saya? Raja Qian tersenyum. Sejauh yang saya tahu, Anda dan Sekte Neter Gelap Anda memiliki koneksi dengan klan Situ di banyak area. Bukankah kamu mengkhianati klan Situ, atau lebih tepatnya, mengkhianati Situ Ming? Sebagai yang mulia keempat dari keluarga Kekaisaran Windfall Nation, Raja Qian, tentu saja, tahu tentang situasi di klan Situ. Yang mulia keempat, seperti kata pepatah, manusia berusaha untuk naik sementara air mengalir ke bawah. Saya tahu betul bahwa jika saya memberitahu Situ Ming tentang tablet Devil Seal, dia mungkin tidak bisa mendapatkannya. Selain itu, dia bahkan mungkin pergi untuk wall tetapi pulang dicukur. Situ Ming tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Anda, Ye Feng, pembangkit tenaga listrik Saint Stage yang menakjubkan, mulai menjilat Raja Qian. Perkataan yang bagus. Manusia berusaha untuk naik sementara air mengalir ke bawah, ya. Bagus. Baik sekali. Bagus sekali. Ketika Raja Qian mendengar kata-katanya, dia tertawa kecil. Aku setuju dengan permintaanmu. Namun, saya yakin Anda sudah tahu orang yang didukung Situ Klan dalam pertempuran untuk mahkota bukanlah saya. Jika Anda bergabung dengan faksi saya, ini berarti Anda berbalik melawan klan Situ. Situ Ming dan Situ Hao mungkin tidak akur, tetapi pada akhirnya, mereka masih berpikiran sama. Akan sulit untuk mengubah pikirannya, Raja Qian mengingatkannya. Jangan khawatir, Yang Mulia keempat, aku punya cara untuk menghancurkan klan Situ dan membuat faksi Situ Ming mendukungmu, kata Ye Feng dengan sungguh-sungguh. Oh, mata Raja Qian langsung berbinar. Apakah ini benar? Jika dia bisa mendapatkan dukungan dari faksi Situ Ming di klan Situ, tidak hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi kekuatan saingannya juga akan berkurang. Ini tidak diragukan lagi berita bagus baginya. Saya tidak akan berani menipu Anda, Yang Mulia keempat, kata Ye Feng. Bagus, Ye Feng, kamu baik. Mulai sekarang, selama kamu bekerja keras untukku, aku tidak akan menganiaya kamu. Raja Qian terkekeh. Sekarang, katakan padaku permintaanmu yang lain. Permintaan kedua bukanlah sesuatu yang sulit, Yang Mulia keempat. Itu tidak akan membutuhkan banyak usaha darimu sama sekali. Mata Ye Feng berbinar dingin saat dia menarik napas dalam-dalam. Saya harap setelah Anda mendapatkan tablet Devil Seal, Anda akan menyerahkan orang itu kepada saya sehingga saya bisa membunuhnya dengan tangan saya sendiri. Hanya itu yang kamu inginkan. Raja Qian terkejut. Dia tidak menyangka permintaan Ye Feng hanya akan sebesar ini. Ya, Ye Feng mengangguk sambil berkata dengan penuh kebencian, dia tidak hanya membunuh penatua tertinggi dari Sekte Neter Kegelapanku, dia bahkan membuatku melarikan diri dari sekteku sendiri. Sekte itu tidak ada lagi kecuali dalam nama. Dia menghancurkan sekteku jadi aku ingin nyawanya sebagai balasannya. Saya akan menyetujui permintaan ini juga karena ini hanya masalah kecil, jawab Raja Qian, dengan mudah menyetujui permintaannya. Terima kasih, Yang Mulia keempat, Ye Feng dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sekarang, kamu seharusnya bisa memberitahuku siapa yang memiliki tablet Devil Seal, kan? Raja Qian bertanya. Dua pria tua di belakangnya menatap wajah Ye Feng dengan saksama seolah-olah mereka mencoba untuk membedakan apakah dia mengatakan yang sebenarnya. Yang Mulia keempat,
saya yakin Anda pernah mendengar tentang orang yang memiliki tablet segel iblis, jawab Ye Feng. Oh, sudahkah saya? Setelah mendengar itu, Raja Qian menjadi semakin penasaran. Siapa dia? Duan Lingtian. Ye Feng meludahkan kata-kata itu satu persatu dengan suaranya yang dalam sebelum dia mengatupkan giginya. Duan Lingtian. Raja Qian mengangkat alis. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini sebelumnya. Pada saat ini, salah satu orang tua di belakang Raja Qian berkata, Yang Mulia keempat, penasihat sementara klan Situ adalah Duan Lingtian. Namanya telah menyebar jauh dan luas di Windfall Nation baru-baru ini. Petik 2, itu dia. Setelah mendengar itu, Raja Qian juga tercengang. Dia berbalik untuk melihat Ye Feng untuk mengkonfirmasi ini. Tepat sekali, itu dia. Ye Feng menganggukkan kepalanya dengan keras. Hari itu, dia masuk tanpa izin ke Sekte Nether Gelap dan menggunakan tablet segel iblis untuk membunuh tetua tertinggi sekte itu. Saya nyaris tidak berhasil lolos dengan hidup saya utuh. Petik 2. Ketika dia mengingat kejadian hari itu, dia bergidik. Pada saat itu ketika dia terjebak oleh aura tablet segel iblis, dia pikir dia akan mati. Dia tidak berharap tablet Devil Cell akan mengejar penatua tertinggi Sekte Nether Kegelapan sebagai gantinya. Pada saat kritis itu, dia dengan paksa mengaktifkan asal sejati di tubuhnya dan membebaskan dirinya dari aura tablet segel iblis. Baru kemudian dia berhasil melarikan diri. Klan Situ, Duan Lingtian, pemilik tablet Devil Cell, tidak heran kamu datang untuk mencariku. Ternyata, pemilik tablet Devil Cell berasal dari klan Situ. Raja Qian berkata dengan tatapan penuh pengertian di matanya. Tidak banyak orang di keluarga Kekaisaran Windfall Nation yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan mahkota, tetapi jumlahnya tidak bisa dianggap kecil. Meskipun dia adalah salah satu dari sedikit yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan mahkota, dia bukan yang terkuat. Orang dengan kekuatan terkuat adalah Yang Mulia kedua yang didukung oleh klan Situ. Aneh bahwa Ye Feng tidak mencari saudara keduanya. Sebaliknya, dia datang mencarinya. Dia menduga ini ada hubungannya dengan klan Situ. Jika Ye Feng pergi ke saudara keduanya, bahkan jika saudara keduanya memperoleh tablet Devil Cell, dia mungkin tidak akan membiarkan Ye Feng berurusan dengan penasihat sementara klan Situ. Bagi Ye Feng, hal yang paling penting bukanlah tablet segel iblis tetapi untuk membalas dendam. Dia, di sisi lain, bisa memberi Ye Feng kesempatan untuk membalas dendam. Penasihat sementara Duan Lingtian dari klan Situ. Aku ingin tablet Devil Cell itu di tanganmu. Raja Qian mencibir. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan seolah-olah dia sudah bisa melihat dirinya mendapatkan tablet Devil Cell. Jika saya mendapatkan tablet Devil Cell, saya tidak perlu lagi khawatir tentang beberapa penggarap iblis tahap Sein di pihak saudara kedua. Saya bisa menggunakan tablet Devil Cell dan menanganinya sendiri. Saat Raja Qian memikirkan ini, dia menjadi lebih bersemangat. Dia sangat bersemangat sehingga dia secara tidak sengaja menjatuhkan potret yang ditinggalkan Ye Mobai. Itu dia. Mata Ye Feng menyipit ketika dia melihat pemuda tampan di potret itu. Bab 1620, dikutuk. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Raja Qian segera menyadari hilangnya ketenangan Ye Feng. Matanya bersinar ketika dia bertanya, apakah kamu mengenalnya? Ketika dia menerima potret dari Ye Mobai, dia tidak berpikir dia akan dapat menemukan orang di potret itu, apalagi membalas dendam padanya. Namun, ketika Ye Feng kehilangan ketenangannya ketika dia melihat potret yang jatuh di lantai, dia menyadari bahwa Ye Feng mungkin mengenal orang di potret itu. Ye Feng ini benar-benar tampak seperti bintang keberuntunganku, pikir Raja Qian dalam hati. Ye Feng menenangkan dirinya setelah mengambil napas dalam-dalam. Ketika dia mendengar pertanyaan Raja Qian, dia bertanya dengan kaget, Yang Mulia Kekaisaran keempat, bukankah ini potret Duan Lingtian, penasihat sementara klan Situ? Berdasarkan kata-kata Raja Qian, dia menyadari bahwa Raja Qian belum pernah melihat Duan Lingtian sebelumnya. Namun, jika dia belum pernah melihat Duan Lingtian sebelumnya, mengapa dia memiliki potret Duan Lingtian di tangannya? Semakin Ye Feng memikirkannya, semakin bingung dia. Dia penasihat sementara Duan Lingtian dari klan Situ. Raja Qian tercengang saat mendengar kata-kata Ye Feng. Pria yang Ye Mobai ingin aku bunuh adalah penasihat sementara Duan Lingtian dari klan Situ. Orang yang memiliki tablet Devil Cell. Bukankah ini terlalu kebetulan? Dua lelaki tua di belakang Raja Qian saling memandang dengan bingung. Yang Mulia Kekaisaran keempat,
Ini adalah, Ye Feng tidak menyadari seluruh masalah. Setelah salah satu orang tua di belakang Raja Qian menjelaskan kepadanya, dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Matanya langsung menyala. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Tentu saja, Duan Lingtian tidak menyadari semua yang terjadi di tanah milik Raja Qian. Dia tidak menyadari bahwa, pada saat ini, dia sudah menjadi sasaran seseorang. Apalagi orang yang mengincarnya adalah seseorang yang kuat yang memegang posisi tinggi di Windfall Nation. Pada saat ini, Duan Lingtian membawa Feng Wudao ke Sekte Drift Blaze. Setelah dia datang ke Sekte Drift Blaze untuk menantang Feng Tianwu, sebagian besar orang dari sekte telah melihatnya. Karena alasan ini, ketika dia tiba di gerbang biara Drift Blaze Sekte, tidak butuh waktu lama bagi murid sekte yang menjaga gerbang biara untuk mengenalinya. Jika Duan Lingtian hanya mengalahkan Lady Feng dari Drift Blaze Sekte mereka mungkin tidak akan terganggu dengannya. Namun, berdasarkan situasi sebelumnya, sepertinya Tuan Duan ini, penasihat sementara klan Situ, memiliki hubungan yang mendalam dengan Lady Feng Sekte mereka. Karena alasan ini, murid-murid Sekte Drift Blaze tidak berani bersikap tidak sopan dan menyapanya dengan sopan, Tuan Duan. Saya di sini untuk mencari Lady Feng dan pemimpin sekte Anda, kata Duan Lingtian kepada mereka. Duan Lingtian telah menyebutkan pemimpin sekte dari Sekte Drift Blaze karena dia ingin memperkenalkan Feng Wudao kepadanya sehingga dia akan mengurus Feng Wudao juga. Tolong lewat sini, Tuan Duan. Segera setelah itu, murid Sekte Drift Blaze membimbing mereka dan membawa mereka ke dalam sekte. Selama perjalanan, banyak murid Drift Blaze Sekte melihat Duan Lingtian. Keributan pecah ketika mereka membahas tujuan dia datang ke sekte mereka lagi. Mengapa penasihat sementara klan Situ Duan Lingtian datang ke Sekte Drift Blaze kita lagi? Dia memiliki hubungan khusus dengan Lady Feng. Bukankah normal baginya untuk berkunjung? Tepat sekali. Itu normal bagi pasangan muda untuk bertemu. Petik 2. Saat diskusi berlangsung, banyak murid laki-laki dari Sekte Drift Blaze memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Pembangkit tenaga listrik terkuat di antara generasi muda di sekte mereka dan juga wanita paling cantik di sekte itu telah diambil oleh orang luar. Ini tidak diragukan lagi berita sedih bagi mereka. Feng Wudao tidak bisa tidak melirik Duan Lingtian ketika dia mendengar diskusi murid-murid Sekte Drift Blaze. Meskipun Duan Lingtian sudah memiliki 2 tunangan yang sedang dan mungkin sudah melahirkan, dia sangat berharap putrinya akan berakhir bersama dengan Duan Lingtian. Dia percaya putrinya tidak akan diperlakukan dengan buruk jika dia mengikuti Duan Lingtian karena dia adalah orang yang bertanggung jawab. Ketika pemimpin sekte dari Sekte Drift Blaze, Ziyun, mendengar tentang kunjungan Duan Lingtian, dia keluar untuk menyambutnya secara pribadi. Pemimpin sekte Ziyun, Duan Lingtian menyapa Ziyun sebelum matanya menyapu sekeliling. Dia tidak melihat Feng Tianwu sama sekali. Pemimpin sekte Ziyun, di mana Tianwu? Tianwu berada di tengah-tengah kultivasi tertutup, jawab Ziyun, dia akan berkultivasi dengan pintu tertutup beberapa kali di masa depan. Ini terkait dengan terobosannya jadi lebih baik tidak mengganggunya kecuali itu sesuatu yang sangat mendesak. Berdasarkan kata-katanya, sepertinya dia memperingatkan Duan Lingtian untuk tidak mengganggu kultivasi Feng Tianwu. Meskipun dia tidak keberatan tentang cinta Feng Tianwu untuk Duan Lingtian, dia tidak berpikir masa depan mereka sangat menjanjikan. Menurut pendapatnya, Feng Tianwu pasti akan melambung ke langit sekarang setelah dia mendapatkan warisan dari keturunan Phoenix berkobar dari 7 sekte absolut. Dia akhirnya akan melampaui Duan Lingtian dan meninggalkannya dalam debu. Pada saat itu, bahkan jika perasaan Feng Tianwu untuknya tetap sama, dia mungkin tidak ingin bersamanya. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu dengan Duan Lingtian, dia tahu dia adalah pria yang sombong. Hari baik untukmu, pemimpin sekte Ziyun. Pada saat ini, Feng Wudao juga membungkuk pada Ziyun sebagai tanda salam. Pada saat yang sama, dia memberitahu Duan Lingtian, bocah Lingtian, karena Tianwu berada di titik kritis kultivasinya, jangan ganggu dia untuk saat ini. Baik, Duan Lingtian mengangguk. Ziyun telah lama memperhatikan Feng Wudao. Selain itu, dia merasakan keakraban dengan mata Feng Wudao. Ketika dia akhirnya berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Duan Lingtian dan bertanya, dan ini adalah... Ini Paman Feng, ayah biologis Tianwu, kata Duan Lingtian kepada Ziyun. Saya, Feng Wudao, terima kasih telah merawat Tianwu selama ini. Pemimpin sekte Ziyun,
Feng Wudao mengungkapkan rasa terima kasihnya sambil membungkuk kepada Ziyun lagi. Ayah biologis Tian Wu. Mata Ziyun langsung cerah ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ketika dia melihat Feng Wudao membungkuk, dia dengan cepat mengulurkan True Origin-nya untuk mengangkatnya. Jadi, kamu adalah ayah Tian Wu. Tian Wu berbicara tentang Anda berkali-kali selama bertahun-tahun. Saat berhadapan dengan Feng Wudao, sikap Ziyun benar-benar berbeda. Tidak hanya dia ramah, tetapi dia juga tersenyum. Sepertinya dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Lihat perawatan ini, Duan Lingtian berpikir dalam hati sambil menggelengkan kepalanya. Setelah Ziyun membawa Feng Wudao ke aula pertemuan, dia mengundangnya untuk duduk sebelum dia duduk. Dia tersenyum padanya dan berkata, kamu memiliki putri yang luar biasa. Kaulah yang telah mengajarinya dengan baik, pemimpin sekte Ziyun, jawab Feng Wudao dengan rendah hati. Segera setelah itu, Ziyun dan Feng Wudao menjadi lebih nyaman satu sama lain saat mereka terus berbicara. Ziyun mendengarkan dengan penuh minat saat Feng Wudao berbicara tentang masa lalu Feng Tianwu. Sepertinya Duan Lingtian telah dilupakan dan direduksi menjadi pendamping saja. Setelah 30 menit, Feng Wudao akhirnya ingat Duan Lingtian. Dia terkekeh canggung saat dia berkata kepada Ziyun, sebenarnya, itu semua berkat anak laki-laki Lingtian sehingga aku berhasil melarikan diri dari Sekte Neter Gelap. Sekte Neter Gelap, Ziyun mengerutkan kening, apa yang terjadi? Feng Wudao mulai menceritakan kisah bagaimana dia ditangkap dan diperbudak oleh Sekte Neter Kegelapan. Betapa beraninya Sekte Neter Gelap. Ziyu tersenyum. Beraninya mereka menangkap dan memperbudak ayah murid langsungku. Ye Feng ini benar-benar berani. Tuan Feng, jangan khawatir, aku, Ziyun, pasti akan membalas dendam atas namamu. Tidak apa-apa. Setelah mendengar itu, Feng Wudao menggelengkan kepalanya. Jangan bilang kamu tidak percaya padaku, Tuan Feng. Ziyun mengerutkan kening. Kau salah paham. Saya bilang tidak apa-apa karena Sekte Neter Kegelapan sudah tidak ada lagi kecuali namanya saja. Tetua tertinggi Sekte Neter Kegelapan sudah mati, dan pemimpin sekte telah melarikan diri. Bahkan jika kamu pergi ke perkebunan Dark Nether Sekte untuk membalas dendam, aku khawatir kamu tidak akan dapat menemukan pelakunya, Feng Wudao dengan cepat menjelaskan. Ziyun tercengang. Setelah dia melihat Duan Lingtian, dia bertanya lagi, apa maksudmu? Sekte Drift Blaze miliknya hanya kalah dengan keluarga Kekaisaran Windfall Nation. Informasi yang dia miliki juga menakutkan. Secara alami, dia tahu tentang hubungan antara Sekte Neter Gelap dan klan Situ. Karena alasan ini, dia tahu bahwa hampir tidak mungkin bagi klan Situ untuk membantu Duan Lingtian sehubungan dengan Sekte Neter Kegelapan. Awalnya, Feng Wudao ingin mengatakan yang sebenarnya. Namun, setelah dia mendengar transmisi suara Duan Lingtian, dia dengan cepat mengubah ceritanya. Aku tidak begitu tahu banyak, tapi sepertinya beberapa pembangkit tenaga listrik datang ke Sekte Neter Gelap dan membunuh tetua tertinggi sekte itu, menyebabkan pemimpin sekte melarikan diri. Pada saat kekacauan melanda sekte, anak laki-laki Lingtian datang dan mengambil kesempatan untuk menyelamatkan kita. Meskipun Feng Wudao tidak tahu mengapa Duan Lingtian tidak ingin dia mengatakan yang sebenarnya, dia tahu Duan Lingtian pasti memiliki alasannya sendiri untuk melakukannya. Dari awal sampai sekarang, dia telah tumbuh mempercayai Duan Lingtian. Karena alasan ini, dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Duan Lingtian, tentu saja, punya alasan sendiri untuk meminta Feng Wudao mengubah cerita. Itu tidak akan bermanfaat baginya karena dia hanya desain rudiment stage martial cultivator jika semua orang tahu dia adalah orang yang membunuh penatua tertinggi Sekte Neter Kegelapan. Fakta bahwa seorang penggarap bela diri Saint Rudiment Stage mampu membunuh pembangkit tenaga listrik Saint Stage terlalu tak terbayangkan. Meskipun kebanyakan orang tidak akan memikirkan tablet Devil Cell, jika berita itu menyebar, akan ada orang yang ingin tahu tentang teknik yang dia gunakan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Saint Stage. Pada saat itu, orang-orang itu mungkin akan mengerumuninya dan mengganggunya sampai mati. Itu dapat diterima olehnya jika dia kesal sampai mati. Namun, dia lebih takut pada pembangkit tenaga listrik yang datang untuk mencarinya dan memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya. Jika itu terjadi, bagaimana dia harus menghadapinya? Fakta bahwa Ye Feng, pemimpin sekte dari Sekte Neter Kegelapan, masih hidup berarti bahaya sedang mengintai di tikungan. Saat dia mengingat Ye Feng tahu dia memiliki tablet Devil Cell, dia merasa hatinya jatuh.
Dia memiliki perasaan tidak menyenangkan bahwa Ye Feng pasti akan membawa masalah baginya karena dia tahu bahwa dia memiliki tablet Devil Cell. Saya melihat, setelah mendengar penjelasan Feng Wudao, Ziyun akhirnya mengerti apa yang terjadi. Kalau begitu, kalian semua benar-benar beruntung, adapun pembangkit tenaga listrik yang membunuh tetua tertinggi Sekte Neter-Neter dan menyebabkan pemimpin Sekte melarikan diri, aku yakin mereka adalah orang-orang yang telah tersinggung oleh Sekte tersebut. Sekte Dark Nether tidak memiliki reputasi yang baik di Windfall Nation. Mereka dikenal karena perbuatan jahat mereka yang tidak mengenal batas. Sepertinya mereka akhirnya bertemu dengan bencana. Petik 2. Tidak terlintas dalam pikiran Ziyun bahwa bencana yang dia bicarakan sebenarnya adalah Duan Lingtian yang berdiri di depannya.